Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPK dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lila Khairia. Nomor induk mahasiswa 223040725154. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. LPTK Universitas Islam Malang. Pada tanggal 4 Desember 2023, saya telah melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangatkah untuk pelajaran kita hari ini? Semangat. Kita tepuk semangat dulu supaya kita lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. Buku. Asik-asik. Ulangi. Yang terakhir nggak usah pakai tepuk. Oke. Ayo. Tepuk semangat. Buku. Asik-asik. Hari ini ada yang izin untuk tidak masuk sekolah? Ada. Berapa orang? Satu. Kenapa alasannya? Sakit. Tidak tahu. Kalau sakit, ya sudah cepat sembuh kalau sakit. Dan sekarang materi kita hari ini adalah materi terakhir di kelas 7 ini pada semester ganjil, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yaitu manfaat dari pembelajaran ini yaitu untuk memanfaati konsep sistem persamaan linear satu variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang lebih mendalam tentang bagaimana matematika terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nanti materi ini ada hubungannya dengan permasalahan kita, entah pada saat jual beli atau apa, itu permasalahan yang akan kita bahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama, seingat maknanya sih kolom ini pemilik rumah ini baik, tujuan dari materi kita kali ini itu adalah mempelajari tentang sistem persamaan linear satu variabel. Dan apa sih persamaan linear itu sendiri? Persamaan linear adalah salah satu persamaan dari ilmu aljabar yang mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Ada yang tahu istilah konstanta? Pernah mendengar istilah konstanta? Ya? Ada yang pernah mendengar? Hah? Yang keras? Jangan takut salah. Kita sama-sama belajar. Apa konstanta? Konstanta itu, jawab gak apa-apa. Ada yang apa? Konstanta. Konstanta itu adalah simbol. Oke. Pada sistem persamaan linear mungkin sama pernah mendengar istilah X, Y, dan Z. Biasanya itu sering ada pada pelajaran matematika. Itu namanya konstanta. Nah, pada materi kita adalah variabelnya hanya satu, yaitu sistem persamaan linear satu variabel, sehingga yang digunakan hanya satu saja, yaitu X.
Nanti kalau di kelas 2, 3 itu akan ada persamaan linear 2 variabel. Dan di kelas SMA kelas 9 nanti bahkan sampai 3 variabel, yaitu lengkap X, Y, Z. Tapi untuk saat ini di kelas 7 kita hanya akan mempelajari sistem persamaan linear 1 variabel. Persamaan linear 1 variabel sendiri memiliki bentuk umumnya ini. AX ditambah B sama dengan 0. Yang mana A dan B-nya ini adalah konstanta dan X-nya adalah variabel dan tidak boleh 0 syaratnya. Jika A-nya 0, jelas nanti hasilnya akan 0 juga. Makanya A dan B-nya itu tidak boleh. A-nya terutama ini yang tidak boleh 0. Sekarang perhatikan video ini. Pemilik rumah ini bernama Pak Nanang. Ia memiliki kolam renang yang luas di halaman belakang rumahnya. 6 aneka bunga di sekeliling kolamnya. Bunga merah, kuning, putih, dan ungu dengan penempatan seperti ini. Agar bisa membeli bunga dengan jumlah yang tepat, Pak Nanang harus tahu berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Seingat Pak Nanang sih, kolam ini memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, untuk menambah petunjuk, Pak Nanang ingin mengetahui keliling kolam. Ia mengambil tali sepanjang 28 meter yang baru ia tarik. Pak Nanang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Ternyata tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak Nanang tahu bahwa keliling kolam sama dengan 28 meter. Dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang dan lebar kolam. Permasalahan yang kalian lihat tadi di video ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear persamaan linear 1 variabel. Dan tanpa kita sadari, permasalahan seperti ini sering kita alami dalam kehidupan. Mungkin sama di sekitar sini banyak yang orang tuanya petani. Pada saat mau menanam benih, biasanya kan dikelilingi menggunakan entah itu plastik atau apa untuk melindungi benih itu dari tikus. Kita betul? Ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita ukur. Jika yang digunakan untuk menyebar benih itu sekian meter, berapa yang dibutuhkan plastik untuk mengelilingi itu? Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan sistem persamaan 1 variabel. Ada lagi permasalahannya sekarang. Permasalahan berikutnya. Sekarang perhatikan ini. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Di sini ibu membeli buah mangga sebanyak 5 kg dengan mendapat potongan harga Rp5.000. Jika ibu membayar uang Rp35.000, maka berapa harga mangga kilogramnya? Yang sebenarnya berapa? Ibu kan membeli mangga harga 5 kilo, tapi ibu mendapat potongan harga Rp5.000, sehingga ibu hanya membayar Rp35.000. Sekarang yang ditanyakan, berapa harga mangga tiap kilonya? Ingat tadi konsep dari persamaan linear 1 variabel tadi adalah apa tadi? AX ditambah B sama dengan C. Ya. Nah, dari ini kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan di situ. Soal ini, ibu baca, difahami kalimatnya. Ibu membeli buah mangga sebanyak 5 kg.
Yang kita misalkan sebagai variabel X-nya itu apanya? Yang kita misalkan di sini apanya? Yang kita misalkan X-nya di sini. Yang jelas ini adalah sebuah angka, nanti A dan B-nya ini jelas angka. Berarti X-nya ini sebagai gantiannya apa? Apa? Harga? Ada yang lain? Bukan harga. Nah. X-nya di sini, ini dalam mengerjakan soal sistem persamaan satu variabel, kita misalkan dulu nanti cara mengerjakannya. X-nya di sini kita misalkan mangganya. Mangganya misalnya kita misalkan sebagai X bukan kali. Oke. Nah, ini jika 1 kilogram mangga itu sama dengan X, padahal ibu di situ beli berapa kilo? 5 kilogram mangga, berarti berapa? Sama dengan berapa? Kali 5. Kalau 1 kilo mangga itu X, berarti kalau 5 kilogram mangga berapa? Misalnya. Hah? Ayo gak apa-apa, kok jawab. 5 apa? 5 X. Dari ini kita sudah bisa mengerjakan dengan memasukkan ke sini. Berarti 5X ditambah ini. Nah, karena gini. Tadi awalnya kan ditambah B sama dengan C. Sekarang 5X, ibu mendapat potongan. Harga berapa potongannya? 1000. Berarti ditambah potongan itu lebih apa berkurang? Berarti menjadi sini dikasih tanda negatif 5.000 sama dengan jumlahnya berapa yang dikeluarkan oleh ibu bapak? 35.000. Dari sini sudah bisa kita mengerjakan. Oke, dari sini 5X sama dengan 35.000 ingat pada sistem di matematika, jika negatif dipindah tekanannya sama dengan berubah jadi positif, betul. Tadi di sini jadi ditambah berapa? 5.000. Angkanya dikumpulkan, yang sesama angka dikumpulkan, sehingga 5X sama dengan berapa ini? 40.000. Berarti X-nya sama dengan, nah ingat 5X sama dengan 40. Kalau mencari X-nya berarti dibagi, benar? Berapa? 40.000 dibagi berapa hasilnya? 8 apa? 8.000. Berarti apa dari sini? Berapa harga per kilonya? 8.000. Bisa dipahami sampai sini? Ini ada hubungannya dengan bilangan tadi, guys. Jika kita ke kiri bernilai negatif, kalau ke kanan positif. Terus aturan jika dari kanan ke kiri dipindah, nilainya akan berubah. Jika tadinya negatif, jika dipindah ke arah kanan jadi positif. Tapi jika di kanan tadi positif, kalau dipindah di kiri tadi positif, jika dipindah ke kanan akan menjadi, jika tadi di kiri positif, dipindah ke kanan akan menjadi negatif, kebalikannya. Jadi misalkan X dikurangi 2 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 kalau itu dipindah menjadi positif sama dengan 5.
Tapi jika X ditambah 3 sama dengan 5, maka X sama dengan 5. Ini pindah ke sini jadi apa? Negatif 3 sama dengan 2. Ini sudah aturan matematika, tidak boleh ditawar. Sama harus hafal. Ini ilmu apapun, materi apapun, tetap ini tidak boleh dilupa. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami ya? Yang kalian jadikan acuan hanya ini. Ingat-ingat. Jika ada masalah, dimisalkan terlebih dahulu. Mana X-nya yang dijadikan X. Baik, nanti akan bisa mengerjakan. Bisa? Ya, nanti akan saya bagi lembar LKPD-nya, cara kerjasamanya tiap kelompok. Nanti akan saya nilai bagaimana kerjasamanya dan hasil dari kerja kelompok kalian. Di dalam kerja kelompok yang dinilai adalah kekompakan, kerjasama, dan kritis dalam memahami sebuah permasalahan. Silakan dibuka itu kertas manilanya. Ya, silakan buka. Dan silakan dibuka dulu lembar LKPD-nya. Lembar LKPD-nya silakan dibuka terlebih dahulu. Di situ ada permasalahan. Permasalahannya adalah apa? Oke. Permasalahannya di situ adalah Nadia yang akan membeli kue karena sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Di situ ada 2 buah kue yang mau dibeli oleh Nadia, yaitu kue nastar dan kue keju. Kalian pahami dulu permasalahan yang ada. Terus nanti tugas kalian pada lembar terakhir ada contoh papan bercerita. Kalian bisa mencontoh bentuknya itu. Jadi di kertas itu nanti dibuat kotak-kotak. Nanti saya sediakan spidol dan juga penggaris. Di situ sampai tentukan nanti masalahnya apa, bagaimana penyelesaiannya, terus kesimpulannya apa. Jadi maksudnya di sini permasalahan di situ tuh tentang apa? Oke. Misalkan seperti tadi, yang jadi X itu apa? Itu berapa harganya? Ditulis di permasalahan. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Nanti penyelesaiannya ditulis jadi menggunakan kalimat matematika. Saya kasih waktu 20 menit dan nanti dari salah satu kelompok harus ada yang maju ke depan. Tetap saya batasi waktu supaya tidak molor waktunya. Silakan kerjakan dengan kelompok, saling bertukar pikiran, jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan. Ya, papan ceritanya digambar di kertas manila, silakan hias seindah mungkin, terserah kalian. Ditambahin gambar apa ya? Silakan kerjasama tadi. Tadi sudah masuk.
soalnya itu dibagi, ada yang membuat kolom-kolomnya, ada yang memahami soal, membuat masalahnya. Ada yang buat kolomnya, ada yang mencari permasalahan. Dalam kelompok dibagi, ada yang buat kolom-kolomnya sesuai papan ini. Oke, ada yang memahami, maka silakan di depan juga ada papan. Statusnya di depan. Soalnya ada yang mengerjakan, mencari masalahnya bagaimana, biasanya bagaimana supaya saling kerja. Ya, sudah ketemu. Satu kue nastar, harga satu kue nastar. Itu bisa berkata dalam hal ini banyak membahas itu
Mana masalahnya? Iya, masalah bunyinya. Ini masalah Ya, sekarang perhatikan teman kalian. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya. Jika nanti kurang jelas pada saat teman kalian menjelaskan, teman kalian bertanya. Ya, semuanya perhatikan dulu ke papan tulis depan. Naik, naik. Ya, naik. Ayo dong. Trek. Aduh, jadi itu. Yang lain silakan perhatikan. Sampai saya pinggir ya. Nah, oke. Biar yang lain kelihatan. Kompak, mulai. Yang lain perhatikan. Permasalahannya harga 2 kaleng nastar dan 3 kaleng keju. Misalnya keju sama dengan X, nastar sama dengan 2X. A, X tambah B sama dengan C. 3, 2 kali tambah 2X sama dengan 80. 6 dan tambah 2X sama dengan 80.000. 8 kali sama dengan 80.000. 8 kali 81X sama dengan 80.000. 10.000. Harga keju 10.000 jika 2 nastar tambah 3 keju. Jadi 2 kali 10 kali 3 sama dengan 10.000. 2X 20.000 dikali 30.000 sama dengan 40.000. 30.000. Jadi hasil dari 40.000 sama dengan 40.000. Jadi harga 40.000 dan 30.000 hasilnya 70.000. Ada pertanyaan? Dari presentasi teman kalian tadi, ada yang ditanyakan? Jika bertanya, acungkan tangan. Nah, yang dua kelompok lain silakan bertanya. Aku dari mana 2X-nya? 2X itu terdiri 2X itu ada dalam harga 2 kaleng nastar. Bisa saya jelaskan ya. Di situ tadi kan sudah dimisalkan jika apa? Kue keju kan X sama dengan X, sedangkan harga 1 kaleng kue nastar adalah 2 kali harga 1 kaleng kue keju, sehingga nastarnya itu sama dengan 2X. Ada pertanyaan yang lain?
diri karena tes formatif berarti untuk mengetahui kemampuan kalian. Ya, silakan kerjakan, tulis nama dan nomor absen kalian masing-masing. Menit. Sudah selesai? Sudah. Boleh dilaporkan kalau sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Ya. Oke, dikumpulkan tugasnya. Nanti akan saya koreksi. Dan saya
warahmatullahi wabarakatuh.